Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dedi Yusnandar. Bapak di sini menggantikan Pak Beben yang mengajar IPA untuk kelas 9. Nah, kebetulan Bapak ini mendapat bagian untuk mengajar kelas 9, yaitu kelas 9B, C, dan D ya. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Apakah tetap semangat dan selalu sehat? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat dalam mencari ilmu di masa pandemi yang seperti ini. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi ya. Oke, untuk materinya sendiri kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, Bapak di sini akan membahas tumbuhan dulu ya, reproduksi tumbuhan, yaitu di bagian vegetatif dan generatif. Oke, selanjutnya kita membahas reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, proses menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Nah, yang dinamakan dengan vegetatif, reproduksi secara vegetatif ya, yaitu proses menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Fertilisasi sendiri memiliki pengertian diantaranya yaitu proses peleburan sel inti sperma dan inti sel telur. Nah, ketika bersatu ini dinamakan proses fertilisasi. Reproduksi vegetatif tumbuhan bisa terjadi melalui dua cara, yaitu vegetatif alami, yang diantaranya ada spora, fragmentasi, tunas, umbi lapis, umbi batang, stolon, rizoma. Sedangkan untuk reproduksi vegetatif buatan, yaitu ada stek, cangkok, menyambung, enten, menempel atau okulasi. Selanjutnya ada spora ya untuk vegetatif alami sendiri, itu ada spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Jadi sporofit ini mengumpul di dalam satu plastik atau satu kotak gitu ya. Nah, plastik tersebut atau kotak tersebut dinamakan dengan sporangium. Nah, spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun fertil atau sporofil di bagian tepi-tepi daun. Nah, kalian pernah lihat tumbuhan paku kan? Nah, biasanya itu sporanya itu ada di bagian bawah daunnya ya. Selanjutnya ada fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Fragmentasi terjadi pada ganggang hijau atau alga hijau yang berbentuk filamen, misalnya pada Hydrodictyn sp. Selanjutnya ada tunas ya. Kalian pernah lihat pohon pisang? Nah, biasanya kan di samping pohon pisang dewasa itu ada pisang kecil ya, yang kelihatannya masih ujungnya aja gitu tuh ya. Nah, itu tuh dinamakan dengan tunas ya. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan dewasa atau yang sudah tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Nah, pembentukan batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar sendiri pada tumbuhan cemara, sukun, kesemak. Untuk tunas daun pada tumbuhan cucur bebek.
Nah, tunas yang muncul selain pada batang dinamakan dengan tunas adventif atau tunas liar. Nah, tunas adventif ini mencakup cocor bebek, atau contohnya itu cocor bebek. Selanjutnya ada umbi lapis. Pernah melihat bawang merah? Nah, kalau kalian motong bawang merah itu tuh terlihat kan ya lapisan-lapisan pada bawang merahnya ya. Nah, bawang merah sendiri termasuk ke dalam umbi lapis ya. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Nah, bentuk umbi lapis menggelembung ya dan berair dan memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya ya. Nah, contohnya itu selain dari bawang merah itu ada dafodil. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Nah, umbi batang ini berisi cadangan makanan yang disimpan oleh tumbuhannya. Pada umbi batang terdapat mata tunas-tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh dari umbi batang sendiri yaitu ada kentang dan singkong. Selanjutnya ada rizom. Nah, pernah lihat jahe atau kunyit atau lengkuas? Nah, dari tanaman yang sudah Bapak sebutkan ini termasuk ke dalam vegetatif rizom ya, untuk reproduksi sendiri. Nah, rizom sendiri itu batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah ya. Pada rizom terdapat tunas dan sisik-sisik daun. Nah, jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae atau semacam jahe-jahean, dahlia, dan beberapa jenis rumput lainnya. Selanjutnya ada stolon. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumput liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan bawah tanah atau di bawah tanah. Panjang stolon bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan dan stroberi, sedangkan menjalar di bawah tanah misalnya pada rumput teki. Selanjutnya ada stek. Nah, pernah melihat petani yang memotong pohon singkong, nah lalu batangnya itu ditancapkan ke dalam tanah. Nah, petani tersebut sedang melakukan stek ya. Nah, stek sendiri adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya pada Hibiscus tiliaceus atau pohon waru dan Saccharum officinaceum atau pohon tebu. Stek bisa dilakukan pada batang, akar, dan daun. Contoh lain selain dari tebu ada mawar dan singkong yang bisa dilakukan proses penyetekan. Selanjutnya ada cangkok. Cangkok sendiri adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang. Nah, lalu ditutup dengan tanah atau kemudian dibungkus oleh pembalut atau serat dari buah kelapa, lalu dibungkus lagi oleh plastik ya, lalu diikat. Nah, setelah akar tumbuh, batang yang sudah dipotong kemudian ditanam ke dalam tanah yang sebenarnya ya. Nah, cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama pada buah-buahan, misalnya pohon jambu, mangga, dan lain-lain. Selanjutnya ada mengenten atau menyambung.
Menganten atau menyambung adalah proses penyambungan dua jenis tumbuhan yang berbeda ya. Mula-mula biji tumbuhan itu disemaikan lalu ditumbuhkan sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama ya. Lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Nah, contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tomat dan kentang, terung, mangga, kopi, dan lain-lain. Selanjutnya ada okulasi. Okulasi sendiri pada dasarnya sama dengan menganten ya, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atasnya hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua jenis macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri ya. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Nah, selain jeruk ada juga contohnya itu durian. Selanjutnya dengan cara merunduk. Merunduk adalah proses penundukan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut nantinya akan muncul akar. Setelah perakaran ini muncul dan tumbuh kuat, lalu kita bisa potong batangnya dan kita pisahkan dengan indukannya. Nah, setelah kita pisahkan nanti tumbuhan itu menjadi individu baru. Nah, sifatnya itu memiliki kekerabatan yang sama ya, atau memiliki sifat yang sama. Contohnya ada alamanda, apel, dan melati. Nah, tadi kan kita membahas tentang vegetatif ya. Sekarang kita ke reproduksi generatif pada tumbuhan. Reproduksi generatif pada tumbuhan adalah proses yang melewati proses penyerbukan dan pembuahannya. Nah, ini merupakan anatomi dari bunga. Yang pertama ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, tadi kan kita telah melihat anatomi dari bunga sempurna. Nah, kita akan membahas bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Selanjutnya ada kelopak bunga, yaitu bagian yang digunakan untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Selanjutnya ada mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya ini menarik ya, dan berwarna-warni. Tujuannya itu untuk menarik perhatian serangga. Selanjutnya ada benang sari, yaitu alat kelamin jantan pada bunga yang berguna sebagai alat perkembangbiakan. Lalu putik, yaitu alat kelamin betina pada bunga yang fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya perkembangbiakan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Yang pertama, penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan Gymnospermae. Sedangkan pembuahan sendiri adalah meleburnya inti sel gamet jantan dan inti sel betina. Nah, ini merupakan gambar dari jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ya. Yang pertama itu ada geitonogami, yaitu penyerbukan tetangga. Autogami itu penyerbukan sendiri. Alogami penyerbukan silang. Hibridogami yaitu penyerbukan bastar. Nah, untuk autogami sendiri atau penyerbukan secara sendiri atau mandiri, yaitu dari satu bunga yang sama ya. Lalu ada geitonogami atau penyerbukan tetangga, yaitu asal dari serbuk sarinya itu bunga lain dalam satu pohon. Lalu ada alogami, penyerbukan silang, yaitu dari bunga lain yang masih satu spesies. Dan yang terakhir ada hibridogami bastar.
dari bunga lain yang berasal dari varietas yang lain. Selanjutnya, agar serbuk sari sampai ke kepala putik, nah maka dalam penyerbukan ini ada hal perantaranya, antara lain angin, hewan, dan manusia ya. Untuk reproduksi generatif pada tumbuhan yang dibantu oleh angin adalah atau sering disebut dengan anemogami ya, adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunga penyerbukannya secara anemogami adalah sebagai berikut. Bunga tidak berwarna cerah, biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga. Lalu bunga tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, benang sari bertangkai panjang dan berjumbai di luar bunga. Putik melekat di tengah, serbuk sari sangat banyak, kecil seperti bubuk, kering dan ringan, serta permukaannya halus. Struktur bunganya sederhana, lalu putik berbentuk spiral dan pensil sehingga membentuk permukaan yang lebih besar untuk memudahkan menangkap serbuk sari. Anemogami dapat terjadi pada rumput-rumputan ya. Selanjutnya ada hidrogami. Hidrogami yaitu artinya serbuk sari sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air. Hidrogami lazim terjadi pada bunga atau tumbuhan air, misalnya pada hidrilla, eceng gondok, dan teratai. Namun selain untuk tumbuhan air, hidrogami ini bisa terjadi oleh tumbuhan yang ada di darat ya. Nah, tapi hanya terjadi ketika hujan, pada keadaan hujan. Lalu selanjutnya ada entomogami, adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Entomogami biasanya terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu dan serbuk sari. Contoh hewannya yaitu antara lain kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Nah, saat menghisap madu, tubuh serangga yang tertempel serbuk sari ini akan beralih ke bunga lain ya, dan atau yang kemudian akan menyentuh kepala putik dari bunga sehingga terjadilah penyerbukan. Selanjutnya, ciri-ciri bunga yang diserbuki oleh serangga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mahkota dan benang sari berwarna cerah. Yang kedua memiliki kelenjar madu. Yang ketiga benang sari di dalam bunga. Yang keempat antera atau kepala sari bersatu di bagian dasar atau belakangnya. Yang kelima serbuk sari hanya sedikit atau besar seperti tepung, berat, lengket, dan kadang-kadang permukaannya berukir. Yang ketujuh putik lengket dan kecil. Yang kedelapan struktur bunganya termodifikasi untuk tempat mendarat dan makan bagi serangga. Yang terakhir adalah bunganya berbau harum. Selanjutnya ada ortonogami. Ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan dengan bantuan burung ya. Nah, bunga yang dipolinasi oleh burung biasanya mengandung madu dan air, serta berwarna merah untuk mengundang unsur warna merah karena burung peka terhadap warna merah. Selain itu, bentuk bunga yang diserbuki burung biasanya khusus. Contohnya bunga yang diserbuki oleh burung kolibri memiliki tabung nektar yang panjang dan sempit. Burung kolibri menjilati madu dengan lidahnya yang tipis dan panjang. Nah, kalian bisa lihat di samping ada gambarnya ya. Jadi bunganya itu berbentuk seperti tabung. Selanjutnya ada kripterogami. Kripterogami adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Nah, bunga yang dipolinasi oleh kelelawar biasanya mekar di malam hari ya, yang berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Selanjutnya ada malakogami. Malakogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Malakogami terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi oleh siput. Selanjutnya ada antropogami. Antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Misalnya penyerbukan pada bunga
tumbuhan vanili, dan beberapa jenis anggrek. Penyerbukan dengan perantara manusia biasanya dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuki sendiri ya, atau karena manusia ingin melakukan persilangan bantuan untuk memiliki atau untuk mencari varietas-varietas yang baru. Selanjutnya yaitu pembuahan pada Gymnospermae. Nah, dalam membahas pembuahan pada Gymnospermae diambil contoh ya. Di sini Bapak mengambil contoh pinus. Nah, pada tumbuhan berduri atau konifer, misalnya pinus, gamet jantan dan betina dihasilkan dalam konus atau strobilus. Konus bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora atau gamet jantan dan megaspora gamet betina. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrosporangia di dalam tiap mikrosporofil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi 2 megasporangia atau ovulum di tiap megasporofil konus betina. Ukuran konus jantan lebih kecil dibandingkan konus betina. Konus jantan melepaskan mikrospora serbuk sari yang bersayap satu pasang yang kemudian akan diterbangkan ke konus betina. Mikrospora atau serbuk sari kemudian menempel pada tetes penyerbukan. Nah, pada proses penyerbukan, serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari 2 sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Serbuk sari akan terhisap masuk lewat mikrofil ke dalam ruang bakal biji atau ruang serbuk. Di dalam ruang serbuk sari kemudian tumbuh membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari mulai menembus nucellus. Pembuahan terjadi kira-kira 1 tahun setelah penyerbukan. Selama 1 tahun tersebut, sel induk megaspora dalam nucellus melakukan meiosis menghasilkan 4 sel haploid. 1 sel haploid bertahan sebagai megaspora yang kemudian membelah berkali-kali membentuk gametofit betina yang belum dewasa. Sementara 3 inti haploid sisanya berkembang menjadi 2 archegonium yang masing-masing mengandung telur. Saat inilah telur sudah siap dibuahi. Nah, saat pembuahan, bulu serbuk sari bergerak ke ruang sarkegonium. Bersama dengan itu, sel generatif membelah menjadi 2. Yang satu disebut dislokator atau dinding sel dinding, dan yang lain disebut sel spermatogen. Sel spermatogen kemudian membelah menjadi 2 spermatozoid yang bentuknya seperti rumah siput dengan rambut getar yang tersusun dalam satu spiral. Sesampainya di ruang archegonium, sel vegetatif lenyap dan spermatozoid dilepaskan ke dalam ruang archegonium yang berisi cairan sehingga spermatozoid dapat berenang. Di dalamnya kemudian terjadi pembuahan sel telur oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot sebagai calon embrio. Nah, semua sel telur dalam archegonium mungkin dibuahi ya, tetapi hanya 1 zigot yang berkembang menjadi embrio. Nah, embrio pinus mengandung akar rudimen atau belum sempurna yang beberapa daun embrio yang disebut dengan kotiledon. Pembuahan pada Gymnospermae disebut dengan pembuahan tunggal karena hanya terjadi 1 kali pembuahan, yaitu antara spermatozoid dengan sel telur. Selanjutnya ada pembuahan pada Angiospermae atau pada tumbuhan yang bijinya itu tertutup ya. Kenapa dinamakan tertutup? Karena bijinya ini tertutup oleh daging buah. Ya, misalnya contoh tumbuhannya itu adalah rambutan, terus mangga dan yang lainnya. Untuk pembuahan pada Angiospermae itu terjadi pembuahan ganda karena di sini pada Angiospermae ini terjadi 2 peristiwa, yaitu organ reproduksi Angiospermae adalah bunga
Nah, bunga terdiri atas kelopak atau calyx, mahkota corolla, benang sari atau stamen, dan putik pistilum yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik. Nah, untuk pelajaran kali ini sudah selesai. Mungkin untuk perkembangbiakan pada tumbuhan akan Bapak bahas minggu depannya. Oke, sekian dari Bapak. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat ya.